Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Jagat Mistis. Di kesempatan kali ini, saya akan menghadirkan sebuah kisah yang sangat menarik sekali. Sebuah cerita dengan judul Tumbal Pesugihan Nyai Roro Kidul. Di kampungku, Pak Suryono terkenal sebagai orang yang sangat kaya. Selain sebagai orang yang kaya raya, Pak Suryono juga mempunyai istri lebih dari satu. Tepatnya dia mempunyai 5 orang istri. Namun di balik kesuksesannya, tersebar berita yang sangat menyeramkan. Harta kekayaan Pak Suryono benar-benar menjadi bahan gunjingan masyarakat di sekitarnya. Konon katanya, Pak Suryono ini menjadi orang kaya itu dikarenakan dia mengikuti ritual pesugihan Nyai Roro Kidul. Banyak orang menganggap Pak Suryono melakukan pesugihan itu karena ketika orang-orang bertamu di rumahnya, ternyata banyak sekali lukisan Nyai Roro Kidul dengan berbagai pose terpasang di berbagai ruangan di rumahnya. Apalagi ketika di rumah Pak Suryono mengadakan acara tasyakuran. Semua masyarakat sekampung diundang dan hampir semua ibu-ibu membantu memasak di dapur di rumahnya Pak Suryono. Banyak para ibu-ibu itu sempat kagum dan terheran-heran dengan banyaknya lukisan Nyai Roro Kidul di setiap ruangan di rumah Pak Suryono. Sejak merebaknya isu itu, orang-orang yang bekerja kepada Pak Suryono banyak yang keluar atau berhenti dari pekerjaannya. Konon katanya mereka-mereka ini takut dijadikan tumbal. Sehingga sawah Pak Suryono yang berhektar-hektar itu sempat beberapa waktu tidak ada yang mengerjakan. Bahkan rumahnya yang besar itu pun Pak Suryono jadi kesulitan merawatnya karena tidak ada satupun orang di sekitarnya yang mau bekerja padanya. Akhirnya Pak Suryono pun banyak mendatangkan orang-orang dari kota untuk menjadi pekerjanya. Sebelum cerita ini saya lanjutkan, perkenalkan, namaku Handoko. Aku seorang pemuda berusia 17 tahun. Diriku lahir dari keluarga yang kurang mampu. Dan aku masih mempunyai 2 orang adik. Yang satu duduk di bangku sekolah dasar dan yang satunya lagi duduk di bangku SMP. Sedangkan diriku hanyalah seorang remaja lulusan SMP. Orang tuaku tidak sanggup membiayai sekolahku ketika aku ingin melanjutkan di SMA. Aku pun berniat untuk mencari pekerjaan supaya bisa membantu perekonomian keluarga dan supaya kedua adikku tidak bernasib sama sepertiku yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Aku ingin mereka bisa melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ternyata mencari pekerjaan hanya dengan berbekal ijazah SMP itu sangatlah sulit. Sampai akhirnya terbesit niatku untuk bekerja di rumahnya Pak Suryono. Pada awalnya, kedua orang tuaku sangat khawatir, bahkan tidak mengizinkan kalau aku bekerja di situ. Namun, aku berusaha meyakinkan mereka kalau aku ingin bekerja sungguh-sungguh dan berniat baik. Aku yakin kalau niat baik dan tidak merugikan orang lain, Tuhan pasti akan melindungiku. Akhirnya kedua orang tuaku mengizinkan aku bekerja di rumahnya Pak Suryono, walaupun masih ada sedikit rasa khawatir. Ketika aku bertamu di rumahnya Pak Suryono dan mengungkapkan niatku, Pak Suryono terlihat sangat senang sekali. Ya, mungkin karena sulitnya mencari orang yang mau bekerja padanya. Akhirnya Pak Suryono menyambutku dengan tangan terbuka. Di rumahnya Pak Suryono aku diberi tugas untuk merawat tanaman-tanaman hias di halaman rumahnya yang sangat luas dan juga memandikan dan memberi makan burung-burung kicauan miliknya. Pada awal-awal bekerja kepada Pak Suryono, aku tidak menemukan hal-hal yang aneh. Semua berjalan seperti biasa. Namun, setelah beberapa hari kemudian, setelah aku
mulai akrab dengan semua pegawainya Pak Suryono, aku mulai tahu apa saja tugas dari masing-masing pekerja ini. Banyaknya pekerja Pak Suryono ternyata masing-masing mempunyai tugas yang berbeda. Ada 2 orang yang menurutku mempunyai tugas yang cukup menarik perhatianku. 2 orang itu namanya Mbok Mirah dan Pak Katemin. Mbok Mirah ini selain bekerja di dapur, dia juga bekerja di sebuah ruangan yang bisa dibilang sebuah ruangan rahasia. Bersama Pak Katemin, setiap hari Mbok Mirah membersihkan ruangan rahasia itu. Yang boleh masuk di ruangan itu hanyalah Mbok Mirah, Pak Katemin, dan Pak Suryono itu sendiri. Pada suatu hari, Mbok Mirah sakit dan tidak masuk kerja. Akhirnya Pak Suryono menyuruhku agar membersihkan ruangan tersebut. Setelah masuk ke dalam ruangan rahasia, aku benar-benar sangat takjub. Karena di dalam ruangan itu banyak sekali benda-benda yang menurutku benda-benda klasik zaman dulu. Mulai dari meja besar yang penuh ukiran, kursi besar yang juga penuh ukiran, sampai lukisan-lukisan Nyai Roro Kidul dengan berbagai pose terpampang di semua tembok di ruangan itu. Pak Katemin membimbingku bagaimana cara membersihkan benda-benda tersebut. Karena untuk membersihkannya tidak boleh sembarangan. Sudah 3 hari ini aku bekerja membersihkan ruangan itu. Bahkan ketika Mbok Mirah sudah bekerja, ternyata Pak Suryono tetap memberiku tugas agar tetap membersihkan ruangan rahasia itu. Sedangkan Mbok Mirah disuruh fokus bekerja di dapur. Sementara aku bekerja membersihkan ruangan itu, gajiku dinaikkan sangat tinggi oleh Pak Suryono. Sejak itu, aku benar-benar bisa membantu perekonomian keluargaku. Bahkan kedua adikku pun aku biayai sekolahnya agar jangan sampai terputus seperti diriku. Sampai akhirnya, pada suatu malam, entah itu mimpi atau bukan, aku merasa seperti mendengar suara gemerincing kereta kuda. Sesekali terdengar ringkikan dan derap kaki kuda yang aku rasakan sepertinya sangat banyak. Aku merasa kereta kuda itu berhenti tepat di depan rumahku. Pada awalnya, aku merasa sangat ketakutan. Namun akhirnya, rasa takutku kalah dengan rasa penasaran di hatiku. Rasa penasaran itu akhirnya menuntunku untuk mengintip lewat jendela. Begitu aku membuka gorden jendela, aku lihat sesosok wanita cantik memakai pakaian kebaya zaman dahulu dengan diiringi banyak sekali prajurit yang berpakaian seperti zaman kerajaan. Wanita cantik itu memakai pakaian kebaya serba hijau dan turun dari kereta kudanya. Dengan berjalan anggun dia menuju ke rumahku. Aku langsung berlari ke kamar untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, aku mendengar pintu rumahku ada yang mengetuk. Terdengar suara wanita itu dengan lembut memanggil namaku dan menyuruhku untuk membuka pintunya. Entah seperti ada yang membimbingku, akhirnya aku berjalan ke ruang tamu dan membuka pintu. Aku lihat wanita cantik yang berpakaian serba hijau itu memberikan selendang kepadaku dan mengalungkan ke leherku sambil berkata, "Aku menyukaimu karena engkau orang baik, dan tetaplah selamanya menjadi orang baik," kata wanita itu sambil tersenyum, dan dia mengalungkan selendang berwarna hijau ke leherku. Setelah itu, dia dan para pengikutnya pergi. Tiba-tiba aku merasa seperti tersadar dari mimpi. Aku terbangun di atas tempat tidurku sambil mengingat-ingat, aku baru mimpi apa ya tadi. Akhirnya aku sadar, ternyata wanita dalam mimpiku itu persis dengan wanita yang ada dalam lukisan di rumahnya Pak Suryono. Mungkin dia itu yang namanya Nyai Roro Kidul, begitu pikirku. Aku pun kemudian beranjak bangun dari ranjangku sambil memegang leherku. Dan betapa terkejutnya aku, ternyata di leherku sudah melingkar selendang hijau pemberian wanita dalam mimpiku semalam. Akhirnya aku sadar kalau tadi malam itu bukan mimpi,
Itu benar-benar nyata, karena selendang hijau itu sudah melingkar di leherku. Aku pun bergegas mandi dan berniat berangkat bekerja. Begitu sampai di rumahnya Pak Suryono, aku lihat Pak Suryono berdiri mondar-mandir di depan rumahnya seperti menunggu seseorang. Dan begitu sampai di depan rumahnya, Pak Suryono langsung berjalan tergesa-gesa menghampiriku dan memelukku. "Selamat Handoko, ternyata Kanjeng Ratu menyukaimu," kata Pak Suryono. "Sekarang kamu lanjutkan pekerjaanmu membersihkan barang-barang di ruang itu." Walaupun aku belum paham dengan apa yang dikatakan Pak Suryono, aku pun hanya bisa diam, tidak berani bertanya lebih lanjut lagi. Selama bekerja, pikiranku terus terngiang-ngiang dengan apa yang terjadi pada diriku tadi malam. Apa jangan-jangan aku akan dijadikan tumbal Nyai Roro Kidul? Begitu pikirku. Namun dalam kejadian tadi malam, aku lihat tidak ada raut wajah yang menakutkan di wajah sang ratu dan para pengikutnya. Mereka semua terlihat ramah dan tersenyum padaku. Ingin rasanya aku menceritakan kepada kedua orang tuaku mengenai apa yang aku alami. Namun akhirnya niat itu aku urungkan karena aku takut kalau kedua orang tuaku akan merasa khawatir. Akhirnya aku tetap melanjutkan pekerjaanku setiap hari karena aku tetap berpedoman kalau aku tidak mempunyai niat buruk bekerja di sini. Niatku baik untuk menafkahi keluargaku dan adik-adikku. Aku yakin niatku yang baik ini pasti akan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Namun beberapa hari kemudian aku mengalami hal yang sangat menakutkan. Di suatu malam aku mendengar suara gemerincing kereta kuda yang tidak lain itu adalah kedatangan Sang Nyai Roro Kidul. Namun kali ini suasananya sangat berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Aku lihat raut wajah Nyai Ratu dan para pengikutnya seperti raut wajah kesedihan dan sangat menakutkan. Dan yang lebih menyeramkan lagi, mereka membawa sebuah peti yang tidak lain adalah peti mati. Dan yang membuatku sangat ketakutan adalah tertulis nama Handoko di peti mati itu. Handoko. Iya, itu namaku sendiri. Melihat hal itu aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Aku merasa ada seseorang mengguncang-guncang pundakku. Ternyata itu adalah ayahku. Aku baru sadar kalau aku baru saja bermimpi yang sangat buruk. Akhirnya aku ceritakan mimpiku itu kepada ayahku. Mendengar ceritaku, kedua orang tuaku sangat ketakutan. Mereka khawatir kalau aku akan dijadikan tumbal oleh Pak Suryono. Akhirnya kedua orang tuaku menyuruhku agar berhenti bekerja kepada Pak Suryono. Namun kembali aku berusaha meyakinkan kedua orang tuaku kalau semuanya pasti baik-baik saja. Karena aku tetap berkeyakinan kalau aku tidak pernah mempunyai niat buruk di rumahnya Pak Suryono. Dan sejauh yang aku ketahui, Nyai Roro Kidul itu hanya mengambil tumbal dari orang-orang yang jahat. Dan aku tetap yakin kalau Tuhan pasti akan melindungiku. Untuk kesekian kalinya, dengan berat hati, kedua orang tuaku mengizinkan aku untuk kembali bekerja di rumahnya Pak Suryono. Sampai di rumahnya Pak Suryono, aku melihat Mbok Mirah dan Pak Katemin sedang duduk dan raut wajah mereka sepertinya kelihatan sangat sedih. Aku pun bertanya kepada mereka, mengapa mereka diam saja dan seperti sedang kesusahan. Akhirnya Pak Katemin berkata, "Hari ini Pak Suryono sedang pergi ke Surabaya ke tempat istri pertamanya." Aku pun langsung bertanya, "Lah, terus apa masalahnya kok kalian kelihatannya bersedih?" Tanyaku agak keheranan. Kemudian Pak Katemin berkata, "Pak Sur pergi ke Surabaya karena beliau mau melayat anaknya yang baru meninggal."
Kemudian Pak Ketemin menceritakan kalau anaknya Pak Suryono yang baru meninggal itu seorang pemuda yang sejak kecil sampai remaja dia asuh bersama Mbok Mirah. Ya memang, anaknya Pak Suryono yang satu ini memang agak nakal. Dan kelakuannya sangat buruk sekali. Berkali-kali anaknya Pak Suryono yang baru saja meninggal itu sering membuat Pak Ketemin dan Mbok Mirah mengalami kesulitan karena kesombongannya dan tingkah lakunya yang sangat buruk. Ya mungkin karena kekayaan orang tuanya menjadikan dirinya sangat sombong. Namun seburuk apapun kelakuan anak itu, Pak Ketemin dan Mbok Mirah benar-benar sangat kehilangan ketika dia sudah meninggal. Karena bagaimanapun juga anak itu sudah dia rawat sejak kecil. Intinya Pak Ketemin dan Mbok Mirah sangat kehilangan dengan kematian anaknya Pak Suryono tersebut. Kemudian aku bertanya, kalau boleh tahu, anaknya Pak Sur yang meninggal itu usianya berapa Pak? Dan namanya siapa? Tanyaku beruntun. Kemudian Pak Ketemin pun menjawab, kalau tidak salah dia itu usianya seusiamu Han, jawab Pak Ketemin. Terus anak itu namanya siapa Pak? Tanyaku lagi. Pak Ketemin pun menjawab, kebetulan namanya pun persis seperti namamu. Pemuda itu bernama Handoko. Aku sangat terkejut sekali mendengar jawaban Pak Ketemin. Berarti mimpiku kemarin malam ketika melihat peti mati yang bertuliskan namaku itu, ternyata itu nama dari anaknya Pak Suryono itu sendiri. Aku pun jadi merinding dan ketakutan, namun sekaligus keheranan. Apa benar Pak Suryono menumbalkan anaknya sendiri? Berhari-hari peristiwa itu terus bergelayut di pikiranku. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai bisa melupakan semua peristiwa itu dan aku tetap bekerja di rumahnya Pak Suryono. Entah apapun yang dilakukan Pak Suryono, aku merasa itu bukan urusanku dan bukan hakku untuk mencampurinya. Yang penting aku bekerja bersungguh-sungguh dan berniat baik di tempatnya Pak Suryono. Aku yakin niat baik pasti akan dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Niat baik untuk membantu perekonomian keluargaku. Niat baik agar adik-adikku bisa mencapai pendidikan yang lebih tinggi dan lebih sejahtera dibandingkan diriku. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.